yang lainnya, saya ngobrol gitu ya sama orang tua saya, sama ayah saya. Dan kurang lebih obrolannya itu ya saya minta buat orang tua saya ngeyakinin saya gitu ya. Karena jujur ketika 2 hari itu ragu gitu ya antara balik lagi ke sini atau enggak. Dan pada akhirnya ketika udah berangkat ke Bandung gitu ya, lagi ngobrol gitu ya orang tua sama Ustadz Rahmat tentang tanda tangan kontrak. Sampai pada akhirnya dikata apabila santri tidak selesai hafalannya 30 bulan maka atau keluar di tengah jalan maka ada kifaratnya gitu ya. Sampai dari kata itu orang tua saya melihat saya, siap. Nah itu tuh kayak yang ya siap gak siap pasti harus siap gitu ya. 30 bulan harus nyesain hafalan 30 juz gitu ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah qadarullah sampai hari ini saya masih bisa di sini gitu ya. Meskipun banyak rintangannya yaitu bisa dari sakit gitu ya atau kesibukan-kesibukan lainnya karena amanah-amanah gitu. Dan alhamdulillah banyak bersyukur bisa ditempatkan di tempat ini bersama lingkungan yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 4 kunci ketika kita ingin masuk surga dengan selamat gitu ya. Yang mana hadis ini dijelaskan juga di Bulughul Maram yang pernah saya belajar di pesantren dulu. Dan ketika saya menanyakan kepada Al-Ustadz Saiful gitu ya, guru kita, bahwasanya dari 4 kunci ini 3 kuncinya yaitu berkaitan erat dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Matan hadisnya kalau gak salah yang pertama itu afsus salam, yang kedua wasilul arham, yang ketiga wa'at imut ta'am, dan yang keempat wasolu bilail wan nasun niyam. Nah, yang pertama itu berkaitan tentang tebakanlah salam gitu ya. Yon ya, Kang Leon, contohnya gitu ya, menebakkan salam ke setiap orang yang ditemuinya. Meskipun mungkin ada yang belum kenal gitu ya, siapa ini tiba-tiba salam gitu ya, terus salim gitu kan, nyium tangan gitu. Nah, tapi kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Karena perilaku kita yang seperti itu, maka kita banyak dikenal oleh orang lain gitu ya. Oleh tukang gorengan di lapang gitu ya ini ya. Tukang sate lapang ya. Alhamdulillah. Nah, terus yang kedua teman-teman, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Di sini alhamdulillah gitu ya, saya sendiri merasakan udah beberapa angkatan gitu ya, yang dari angkatan Ustadz Heri gitu ya, Ustadz Heri, Ustadz Sahrul, Ustadz Rahmat, angkatannya Kang Abdan, terus sampai ke bawah gitu ya. Ketika kita menyambung tali silaturahmi, maka kita nggak bisa maka kita nggak boleh takut gitu ya. Ketika kita misalkan ada rencana mau ke Tasik, yang ke Tasik pan ada banyak gitu ya. Ada banyak rombongan dari Tasik gitu ya. Yang mau ke Tangerang ada gitu ya, Kang Leon. Yang mau ke Subang ada Kang Adit gitu ya. Jadi ketika kita menyambung silaturahmi gitu ya, maka kita nggak perlu bingung gitu ya ketika kita ingin berpergian gitu ya. Bisa kita menghubungi teman-teman kita gitu. Nah, kalau yang Bandung udah banyak ya, nggak usah disebutin gitu. Nah,
Yang ketiga teman-teman, wa at'imut ta'am, dan berbagi makanan. Nah, di sini juga sering gitu ya teman-teman. Contohnya kemarin ketika baru pulang dari rumah gitu ya, baru sampai ke asrama, bagi-bagi makanan gitu ya. Ya makaroni TO gitu ya, bakso gitu ya. Nah itu tuh satu hal yang simpel, tapi ketika kita sudah keluar dari lingkungan itu, kita akan merindukannya gitu ya. Dan mungkin ketika kemarin juga gitu ya, tukar kado ya, tukar kado. Nah itu tuh simple, masalahnya tuh simple ya. Tapi ketika kita udah keluar, kita merasakan wah gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah sholu bilail wan nasunyam. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, ini mah dari pemahaman saya pribadi, 4 kriteria itu ini tuh ada di sini gitu ya. Mulai dari kita bisa gitu ya menyebarkan salam gitu ya. Terus yang keduanya mempererat silaturahmi gitu. Yang ketiga memberi makanan yang lainnya gitu ya. Dan yang paling penting hubungan kita kepada Allah gitu ya. Salat malam gitu ya. Alhamdulillah di sini tuh lengkap gitu ya ada. Dan mungkin ini juga apa ya? Saya bakal kangen gitu ya suasana di sini gitu. Bukan tentang siapanya, tapi suasananya itu yang bisa bikin kita ingin kembali ke sini. Gitu ya. Kangen. Ya. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kesan-pesannya mah udah bisa teman-teman simpulin sendiri ketika nanti misalkan. Kalau kesan-pesan dari saya pribadi, ya bersyukur gitu masih bisa berada di lingkungan yang seperti ini. Mungkin banyak ketika saya mendengar gitu ya cerita dari teman-teman saya yang di luar, ketika mereka masuk ke dunia perkuliahan gitu ya, kebanyakan mereka itu bahkan yang statusnya waktu itu sudah bisa dikatakan gitu ya hafidh 30 juz, ketika masuk dunia kampus itu nihil gitu ya. Murojaahnya itu hilang, hafalannya itu udah kabur gitu ya, udah nggak tahu kemana. Nah, mungkin saya juga sempat terbesit gitu ya, nanti gimana kalau udah keluar gini-gininya. Tapi ketika kemarin saya pulang dan di situ saya mendapatkan lingkungan baru gitu ya untuk murojaah, partner untuk murojaah saya gitu ya. Ada lingkungan khusus di situ. Dan alhamdulillah keluarga baru mah belum Ki. Nah, dan alhamdulillahnya ketika kita sudah berada di lingkungan yang hampir sama seperti di sini gitu ya. Kita tuh kayak yang malu untuk berbuat maksiat di luar tuh. Misalkan nih, ketika kita misalnya ya, meskipun kita keluar misalkan boncengan sama kakak perempuan kita, tapi ketika orang lain melihat, nah sia itu mah gitunya misalkan. Nah misalkan sia gitu udah gitunya cenah. Jadi boncengan sama perempuan, padahal kan dia tuh nggak tahu gitu ya. Si perempuannya itu kakak kandung misalkan gitu ya. Atau misalkan saudara gitu ya. Kakak kelas mah enggak pernah. Ya pada intinya ketika kita udah di luar pasti banyak prasangka-prasangka yang muncul ketika kita sedikit saja berbuat kesalahan di luar.
Apalagi ketika kita udah dikasih label gitu ya, penghafal Al-Qur'an, piraku penghafal Al-Qur'an kieu gitunya. Nah, ketika kita sudah mendapat label itu, maka sebisa mungkin kita menjaga nama baik kita, nama baik keluarga, dan sekaligus nama baik sebagai penghafal Al-Qur'an gitu. Jangan sampai ketika kita di luar, kita nggak pernah sekalipun untuk menyentuh Al-Quran gitu ya. Dengan beralasan ketika pagi misalkan ya, pagi ngantuk, siang capek, sore lemes, terus pas malam bilang nggak fokus gitu ya. Nah, ketika besoknya misalkan kalau kita masih di pesantren, kita bilang ke ustadznya, kenapa ya hafalan aku gak lancar? Kayaknya kamu harus ngenteng deh. Kayaknya kamu harus bercermin gitu ya. Bercermin keseharian kamu kayak gimana, kenapa kamu bisa seperti itu, dan secara tiba-tiba bilang hafalan aku gak lancar gitu. Ya, udahlah cukup. Cukup. Kasihan mau murojaah. Ya, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Nanya? Emang ada yang mau nanya? Ya, sok. Dari Ikhwan dulu ya, dari Ikhwan dulu. Pertanyaannya dari Ikhwan dulu. Saya kamu nanya kan mau pulang ya Kang ya, kan mau pulang nih apa kan mau pulang nih Kang ya, ya Kang ya, ada makannya kan. Kalau buat makan kan udah gitu ya, kemarin ngeliwat kan. Bercandanya bisalah diseriusin nanti. Mungkin udah dari Ikhwan, ada lagi nggak? Oh, boleh sok. Untuk Ahwat sabar dulu ya, Ikhwan dulu. Cek. Cek. Kan udah bertahan nih dari awal sampai akhir gitu. Apa sih quotes andalan gitu atau motivasi yang terus diulang-ulang setiap harinya sehingga kuat dan tabah di sini gitu. Oh. Paling yang sering saya ingetin ke diri saya sendiri, mungkin gak jauh beda ketika waktu kemarin saya pesantren gitu ya, waktu SMA. Ketika saya ingin masuki lingkungan baru, saya pasti akan nanya dulu, apa sih yang saya cari di sini? Apa tujuan saya ke sini, dan nanti setelah ke sini tuh saya mau jadi apa gitu. Paling itu aja. Kalau misalkan syarat itu belum terpenuhi, ya itu berarti jadi bahan evaluasi bagi diri saya sendiri. Dan kalau misalkan itu udah terpenuhi, berarti ya alhamdulillah gitu. Paling itu. Mangga Ahwat, bisa ada yang mau nanya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bismillah. Oh nggak ada. Siap. Hah? Di belakang. Ya mungkin segitu. Kurang lebihnya mohon maaf ketika mungkin selama 3 tahun di sini saya ada salah gitu ya.
karena saya juga banyak belajar dari teman-teman sekaligus guru saya di sini gitu ya. Dan apabila ada yang masih punya utang piutang atau misalkan ada barang yang nggak sengaja saya pakai, terus saya nggak bilang dulu, bisa nanti diobrolin di belakang layar gitu ya. Kalau misalkan ada ya nanti bisa diobrolin dulu. Kalau misalnya nggak ada ya alhamdulillah gitu ya. Gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.